Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ganda. Aku sebagai orang Islam, ya sejak kecil diajarinnya itu seolah Islam itu adalah pusat peradaban gitu. Jadi yang menciptakan semesta ini adalah Tuhan orang Islam gitu ya, Tuhanku. Terus diturunkan Nabi Adam sebagai nabi gitu, sebagai utusan Tuhan gitu. Nah, jadi pengetahuan pertama yang aku dapat adalah ya Islam itu, agama Islam itu ya sudah ada sejak adanya semesta ini gitu, sejak zaman Nabi Adam gitu. Nah, itu kan miskonsepsi yang sangat umum ya di kalangan teman-teman Muslim. Tapi kalau misalnya kita mau secara apa adanya melihat sejarah, sebenarnya kan Nabi Muhammad menyebarkan Islam itu ya baru 1400 tahun yang lalu, dan sebelumnya ada nabi-nabi sebelumnya, tapi kan itu sebenarnya nabi-nabi Yahudi. Maksudnya kita orang Islam nggak mau dibilang Yahudi, tapi kita berbagi nabi yang sama dengan orang Yahudi gitu. Udah gitu agama Kristen itu ya karena satu timeline nama Nabi Isa itu 2000 tahun, terus Yahudi mungkin 4000-5000 tahun, dan sebelumnya itu agama-agama kuno gitu. Jadi agama Abrahamik itu agama yang relatif baru. Kalau kita mau tarik lagi lebih jauh, sebenarnya kan umat manusia itu sudah hidup di bumi 300.000 tahun gitu, dan sebelumnya ya kita tidak beragama gitu. Umat manusia tidak beragama. Umat manusia ya seperti hewan pada umumnya gitu, tinggal di alam, cari makan, berburu gitu. Cuman seiring peradaban, seiring kita bisa hidup menetap ya, setelah revolusi agrikultur manusia mulai hidup menetap, mulai membuat institusi keluarga, mulai bercocok tanam, mulai waktu bikin sistem politik, sistem perdagangan, sistem ekonomi, dan termasuk juga agama gitu. Jadi kalau misalnya dari mana munculnya agama, ya sebenarnya bisa dibilang dari revolusi pemikiran manusianya gitu. Manusianya yang mengajarkan agama gitu, karena kan manusia-manusia mungkin sebutannya kayak manusia purba gitu, manusia zaman batu itu kan mereka nggak mikirin agama gitu, kayak mereka hidup ya untuk bertahan hidup aja gitu, nggak kayak kita sekarang. Memang itulah kodratnya seperti itu, sehingga terjadilah di dunia banyak agama. Itu nanti di dalam agama juga akan ada perbedaan persepsi antar sekte dengan sekte yang lain tentang ketuhanan ini sendiri. Nanti sekte sendiri juga ada kino-kino lagi. Di dalam kino ada juga blok-blok lagi dan seterusnya. Dan itulah, jangan berharap bahwa dunia akan sama. Sia-sia ketika engkau ingin menyamakan, ya. Sehingga istilah yang kita pakai mempersamakan, persamaan persepsi, itu juga sungguhnya tidak mungkin tercapai. Paling-paling hanya sifatnya garis-garis besarnya saja, streamline-nya saja, persepsi ada kesamaan. Tetapi nanti secara mendetail ya akan berbeda juga. Mungkin garis-garis besarnya saja, undang-undang dasarnya saja, di undang-undang berbeda, di peraturan berbeda, di juklak berbeda, di juknis berbeda. Nah, kalau masalah sholat berbeda itu sudah juknis, perbedaan juknis. Ada yang digoyang-goyang, ada yang lurus saja. Bayangkan, menunjuk saja itu ada yang menunjuknya asyhadu, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang wa anna Muhammad Rasulullah turun, ada yang tetap ngacung, ada yang digoyang-goyang. Itu saja sudah beraneka ragam. Lalu yang kita tanyakan,
sebetulnya Nabi sholatnya itu tangannya digoyang-goyang atau lurus saja. Kita ini diperintahkan untuk sholat seperti kanjeng Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Tetapi sampai sekarang kita tidak menemukan petunjuk yang kuat bahwa Nabi sholatnya seperti itu. Jadi semua imam madhab dadak mencari data-data, mencari arsip-arsip, mencari riwayat-riwayat Nabi sholatnya bagaimana. Sehingga kita menjadi berbeda. Pernah saya konfirmasikan kepada Profesor Dr. Quraish Shihab, kenapa sholat kita ini di dalam Al-Quran tidak dijelaskan mendetail sholat seperti apa. Yang menjelaskan itu adalah hadis. Hadis-hadisnya juga hadis-hadis ahad, hadis orang per orang. Tidak ada hadis mutawatirnya. Kenapa? Dan sholat berbeda-beda. Jadi yang aslinya yang mana? Atau jangan-jangan pernah stagnan. Ada satu zaman umat Islam sudah tidak sholat lagi. Sehingga ketika menelusuri bagaimana Nabi sholatnya, hasilnya berbeda-beda. Dengan hasil yang berbeda-beda, itu menunjukkan mereka sama-sama menduga dan tidak ada kepastian. Betul nggak? Nyenggol istri, batal nggak wudhunya? Kata Syafi'i. Kata Maliki tidak batal. Kata Hambali tergantung. Kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Yang benar mana? Atau benar semua? Mungkinkah kebenaran itu banyak? Atau hanya satu kebenaran itu? Nah, akhirnya kata Bapak Quraish Shihab, kana Rasulullah yatanawwa'u fi sholatihi, bahwa Nabi itu sholatnya bervariasi. Nanti asyhadu an la ilaha illallah, nanti baca Fatihahnya ada basmalahnya. Nanti kadang-kadang baca Fatihahnya tanpa basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah, kalau begitu saya nggak bantah. Ya udah, kalau begitu saya karena disuruh sholat kayak Nabi, maka saya sholatnya seperti Nabi, beraneka ragam, bervariasi. Dia tertawa. Ya, jadi walhasil ini sebagai satu pengantar saja dulu. Apapun yang kita yakini, keyakinan yang sifatnya non eksperimental, jangan dipaksakan kepada orang lain. Yakinilah untuk dirimu sendiri dan berilah kesempatan orang lain juga bisa benar. Kebenaran bukan monopoli milikmu, tapi orang lain juga diberikan kesempatan juga bisa benar. Itu saja saya kira. Ini menghindari ketegangan di masyarakat yang saling salah menyalahkan semacam ini. Itu yang penting.